Mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Pugu Handik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mas Cikal. Oke, Mas Pugu, ini sentimen besar yang mewarnai pasar pekan ini, salah satunya adalah krisis energi. Sejauh mana sentimen ini mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, memang kalau kita bicara krisis energi, memang saat ini di Eropa, India, dan China ya khususnya memang yang cukup terdampak gitu ya. Karena memang tiga negara ini cenderung krisis energinya sebenarnya disebabkan salah satunya juga dari policy negaranya gitu yang ingin bahwa energi di sana terutama listrik ini lebih hijau gitu ya dengan emisi karbon yang cukup rendah gitu ya, sehingga memang untuk hal tersebut bahkan di China disebutkan bahwa memang plan sebenarnya untuk terkait energi ini masih kurang gitu ya dari Presiden Xi Jinping gitu ya. Ini memang juga menjadi salah satu sorotan gitu. Namun kalau kita bicara sebenarnya dari sisi harga komoditas energinya ini juga cenderung terus naik gitu ya. Namun di akhir pekan kemarin OPEC Plus sudah melakukan meeting, ada upaya untuk menekan harga minyak juga gitu ya untuk menaikkan supply gitu ya. Ini juga kondisinya saat ini mungkin di awal pekan ini cenderung sudah mengalami penurunan gitu ya. Apalagi memang harga-harga komoditas ada tendensi untuk diturunkan gitu ya oleh para produsennya seperti itu. Oke, untuk posisi rupiah pagi ini seperti apa, Mas Pugu? Lalu pergerakan sepanjang hari akan seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bicara rupiah tadi dibuka di 14.300 gitu ya, sedikit mengalami penguatan gitu ya, karena memang di satu sisi adanya juga berita positif gitu ya dari ditemukannya obat antivirus corona gitu ya yang dikembangkan oleh Merck gitu ya. Ini juga cukup positif impact-nya terhadap pasar gitu ya, ada ekspektasi positif di situ. Namun kalau kita bicara isu di regional gitu ya, ketegangan geopolitik gitu ya antara China dan Taiwan, ini dikabarkan ada potensi mengalami kenaikan gitu ya, karena selama akhir pekan dinyatakan bahwa ada beberapa pesawat tempur gitu ya China yang melintasi kawasan Taiwan. Ini juga menjadi salah satu negatif gitu ya, yang mungkin akan menghalangi pergerakan rupiah, sehingga mungkin hari ini rupiah pergerakannya tidak akan jauh dari 14.300 gitu ya. Oke, isu utang Amerika Serikat ini menjadi perhatian pasar ya saat ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah? Ya, memang kalau kita bicara budget gitu ya di Amerika Serikat, memang ini masih menjadi tanda tanya besar meskipun di akhir pekan lalu sudah ada keputusan gitu ya bahwa akan ada emergency gitu ya, emergency budget gitu ya di Amerika Serikat. Namun secara besarannya memang masalah ini belum benar-benar selesai gitu, dan ini juga masih menjadi perhatian pasar gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita bicara sentimen ini sebenarnya dampaknya memang ada sisi positif dan negatifnya gitu ya ke rupiah gitu ya, karena memang ada ancaman juga pemerintahan Amerika Serikat kembali shutdown gitu ya. Ini juga impact-nya akan melemahkan dolar gitu ya tentu saja. Namun kalau kita lihat di sisi lain juga ada sentimen gitu ya, atau akan mempengaruhi selera risiko pasar ketika nantinya ekonomi pemerintahan Amerika kembali shutdown gitu. Oke, yang menarik juga adalah isu dari gagal bayarnya Evergrande ya. Apakah resiko gagal bayarnya Evergrande ini bisa menyebar sampai keluar pasar Tiongkok? Ya, memang ini juga menjadi salah satu perhatian juga yang cukup menekan gitu ya, salah satunya di pasar obligasi. Apalagi pekan ini ada salah satu obligasi mereka yang jatuh tempo, ini dikhawatirkan juga impact-nya akan menyebar gitu ya. Dan kalau kita melihat tendensi gitu ya dari pemerintah China, sebenarnya pemerintah China tidak ada tendensi gitu ya untuk membantu Evergrande ini untuk menyelesaikan masalahnya. Namun di sisi lain juga Bank Sentral China ini sudah memasang pagar gitu ya, agar impact-nya ini ke sistem keuangan terutama di Tiongkok ini nggak sistemik gitu ya. Kalau impact terhadap sistem keuangan di Tiongkoknya ini diusahakan tidak sistemik, harusnya untuk keluar Tiongkok juga tidak akan sesistemik mungkin kalau kita bicara krisis subprime mortgage gitu ya di tahun 2008 seperti itu. Untuk isu tapering sendiri apakah masih membayangi pergerakan rupiah? Ya, kalau kita bicara isu tapering dan hawkishnya Fed gitu ya, mungkin isunya sudah mulai menurun gitu ya, apalagi sudah ada kejelasan dari Fed gitu ya bahwa tapering akan terjadi paling cepat November dan akan secara gradual gitu ya dilakukannya hingga tengah tahun depan. Ini sudah menurunkan gitu ya, setidaknya ada garansi gitu ya di pasar bahwa Fed tidak akan melakukan taper tantrum gitu ya, tapi taperingnya akan berlangsung dengan cara sangat gradual gitu ya. Ini juga yang mungkin akan membuat posisi pasar obligasi kembali ke level 2 pekan lalu, ada potensi mengarah ke situ gitu ya. Kecuali nantinya ada isu-isu lain seperti kenaikan tensi geopolitik di kawasan Asia gitu ya, terutama China dan Taiwan, ini yang masih juga membayangi pasar. Oke, IHS Markit ini mencatat
PMI manufaktur domestik per September 2021 melesat ke level 52,2. Ini apakah menjadi sentimen yang mendorong rupiah? Ya, mungkin kalau kita bicara pekan lalu ini juga salah satu sentimen gitu yang mendorong agar rupiah tidak jauh melesat di atas 14.300 gitu ya. Namun sayang sekali di hari Kamis kemarin juga di hari yang sama gitu ya ada rilis data inflasi kita yang ternyata deflasi secara month on month ini di luar ekspektasi pasar gitu ya. Ekspektasinya mungkin akan stay tetap gitu ya 0,0% kenaikannya atau setidaknya 0,1 gitu ya. Ini memang gagal memenuhi ekspektasi pasar sehingga rilis data sebenarnya dari domestik cukup berimbang gitu ya sehingga memang impact-nya terhadap rupiah cenderung sangat minim gitu ya. Seperti itu sih. Oke, BPS mencatat adanya deflasi 0,04% ya pada September 2021. Dampaknya terhadap rupiah seperti apa? Ya, tadi seperti saya bilang ini sebenarnya mengimbangi gitu ya data dari market PMI manufacturing gitu ya. Namun kedepannya ini juga masih menjadi pertanyaan gitu ya karena memang kalau kita bicara inflasi secara kumulatif kita masih berada di level 0,8. Sedangkan target dari BI adalah 3+-1. Ini yang masih menjadi pertanyaan apakah selama 3 bulan ke depan hal ini masih bisa dicapai gitu ya. Ini juga masih menjadi pertanyaan pasar sehingga memang rupiah kalaupun bergerak menguat ini masih belum bisa menyentuh level 14.200. Baik, terima kasih atas informasi serta analisisnya Mas Puguh. Ya, pemirsa itu tadi Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik.